karena kan gerakan yang dilakukan Global Smooth Flotilla ini kan non-violent resistant ya, jadi gerakan tanpa kekerasan. Jadi apapun yang mereka lakukan, Israel lakukan kepada kami itu ya udah kami terima aja gitu, sebagai bentuk ya prinsip dari itu gerakan itu sendiri. Setelah dari kapal kami itu, kami dibawa menuju kapal penjara, itu kami sudah dipukuli dulu. Awalnya tuh disuruh tengkurap dulu, terus habis itu disiram pakai air laut. Terus nggak lama baju kami dilucuti untuk body checking lagi mereka. Apakah kami menggunakan pakaian yang punya kedekatan ataupun punya simbol soal Palestina. Nah itu diambil sama mereka. Hari Senin itu ya Mas, sekitar jam 11 waktu di laut itu. Saya tuh kan kalau sampai kantor langsung buka link yang dikasih Andre itu di website ya GSF. Flotilla Tracker. Flotilla Tracker. YouTube juga ada yang visualnya itu setiap kapal yang berangkat itu dikasih kamera Mas. Itu saya buka kan di laptop kan, jadi satu sisi tracker, satu sisi yang YouTube itu kan, jadi kelihatan gitu kan. Terus tiba-tiba menjelang sore waktu Jakarta itu ada kapal yang perahunya Israel itu mendekat ke salah satu kapal. Halo, assalamualaikum semuanya. Saya Andre Nugroho, warga Indonesia yang mengikuti Global Smooth Flotilla, yakni menembus blokade Gaza. Apabila kawan-kawan melihat video ini, berarti tandanya saya sudah diintercept ataupun diculik oleh Zionis Israel. Saya meminta kawan-kawan untuk share video ini sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, agar dapat atensi dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono. Saya meminta kepada para pemangku kebijakan ataupun warga semuanya agar selalu mendukung upaya-upaya kemerdekaan Palestina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat saya belajar hidup dimanapun. Hari ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa. Saya perkenalkan, ini Diayu Jihan, produser Tempo TV. Kemudian Andre Nugroho, jurnalis TV Tempo. Ya. Yang juga menjadi korban intercept. Iya, jadi korban intercept Israel. Di Israel di Mei 2026 lalu. Bulan lalu. Nah, kita akan ngobrolin soal ini nih teman-teman. Kita akan ngobrolin mengenai pengalaman Andri, kemudian juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan Jihan hingga pembebasan Andri dari proses intercept itu. Gimana kabar Jihan dan Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu kejadian 2 bulan lalu. Ya, 2 bulan lalu Mas, kurang lebih 2 bulan lalu. 18 Mei. Iya, saya ingat banget itu hari Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 11 siang ya. Waktu sono. Waktu sono ya. Iya. Saya nggak tahu itu apakah sudah berada karena kan itu perairan internasional. Benar. Ya. Nggak tahu di mana ya. Iya, jadi itu kan nggak ada negara yang bisa ngeklaim tuh apakah itu di Yunani ataukah di Siprus ataukah di Turki gitu. Tapi yang saya yakin itu bedanya 4 jam lah dari Indonesia gitu. Lebih cepat di Indonesia gitu. Nah, itu pukul 11 waktu setempat. Saya sudah ngelihat itu kapal penjara mereka. Itu kapalnya gede banget lah, seperti kapal feri. Ukurannya seperti kapal feri. Lalu gak lama berselang itu kapal-kapal speedboat mereka yang dari karet berwarna hitam itu menyampari kami gitu. Kami di kapal itu ada 10 orang. Di kapal flotilla itu ada 10 orang dari berbagai negara. Itu sudah mulai menghampiri kami. Lalu mereka sudah menodongkan senjata Mas pastinya. Menodongkan senjata dan berteriak untuk kita disuruh angkat tangan. Jadi kita disuruh angkat tangan. Lalu ya udah kita mengangkat tangan. Dan kami juga sudah sesuai SOP saat itu di kapal tuh memang sudah siap ya. Kayak paspor itu gak boleh jauh-jauh dari badan gitu. Kayak dikalungin. Terus kita sudah pakai life jacket.
biar kalau diceburin atau ditenggelamin kita masih bisa berenang segala Jadi macam. sampai kepikiran ke sana ya? Iya. Ya? Lalu juga ada SOP ponsel itu sudah harus dibuang, dan karena kalau data yang sifatnya digital itu dipegang sama Zionis, itu pasti langsung ini Mas ya takutnya jadi bumerang lah buat kami ke depannya gitu. Nah terus alat-alat dapur bahkan seperti pisau dan garpu maupun sendok itu juga dibuang untuk tidak jadi bumerang juga, ataupun karena kan gerakan yang dilakukan Global Smooth Flotilla ini kan non-violent resistant ya, jadi gerakan tanpa kekerasan. Jadi apapun yang mereka lakukan, Israel lakukan kepada kami itu ya udah kami terima aja gitu, sebagai bentuk ya prinsip dari itu gerakan itu sendiri, Mas. Jadi itu situasinya siang. Karena saya terakhir ngeliat jam itu setelah selesai di intercept itu dari jam 11 kurang lebih sampai 1:30 siang. Jadi lumayan lama prosesnya. Apa yang dilakukan mereka itu, mereka masuk ke dek kapal, memeriksa kami satu persatu. Dengan senjata lengkap? Jadi benar-benar IDF ya, tentara Zionis Israel itu benar-benar dengan senjata lengkap, perlengkapan lengkap, 12 orang. Kita bersepuluh, tidak imbang harusnya ya. Mereka sudah memeriksa kami pakaian, terus apakah ada alat-alat yang kami bawa terus segala macam. Jadi tujuannya untuk sebagai body checking di tahap awal dari mereka gitu, sebelum kami naik ke kapal penjara. Jadi ketika termasuk handphone itu dibuang, saat itulah publik di Indonesia, teman-teman di kantor itu betul-betul kehilangan itu ya. Benar. Gak bisa kontak sama sekali, gak dapat informasi. Benar. Jadi saya berkontak dengan Mbak Jihan selaku produser saya saat itu semalamnya. Jadi di pukul 11 malam itu kontak terakhir saya dengan Mbak Jihan. Lalu setelah dari situ saya sudah tidak memegang ponsel karena sudah saya buang gitu. Jadi Global Smooth Flotilla itu sebetulnya apa dan misinya apa sih itu, Andri? Sebenarnya Global Smooth Flotilla ini Mas adalah gerakan kolektif ya dari warga seluruh dunia, puluhan negara. Bahkan kalau berlayar kemarin saja ada 50 negara lebih, baik dari Eropa, Amerika, Afrika, Asia, termasuk Indonesia salah satunya. Itu bersuara atas apa yang terjadi di Palestina atau Gaza gitu. Masih banyaknya genosida, masih banyaknya juga penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap tanahnya Palestina. Lalu dengan cara apa mereka melakukan itu? Ya dengan cara bersuara dan mengirimkan bantuan. Nah, ada dua. Jadi sebetulnya ini betul-betul gerakan sosial seharusnya. Iya, gerakan sosial independen, murni tanpa campur adukan politik siapapun gitu. Jadi nggak ada kepentingan apapun di baliknya, hanya kepentingan untuk misi kemanusiaan, humanitarian aid untuk warga Palestina. Itu sih. Jadi nggak ada kepentingan apapun. Dan di banyak ceritaan di sebelumnya itu melihat adanya penyiksaan juga ya. Iya. Terhadap rekan-rekan, dan tidak hanya jurnalis kan. Kalau dari Indonesia waktu itu ada 9 ya? Termasuk aku 9 termasuk Andre. Nah itu dan dari aktivis lainnya, dari negara-negara lain itu memang terjadi penyiksaan itu. Benar, saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri ya, dengan bagaimana bahkan saya ngalamin ya, jadi nggak perlu bersaksi melihat, ya saya juga merasakan gitu. Kalau nolak untuk makan ataupun melakukan hunger strike gitu. Jadi soal hidup dan mati itu ya udahlah, kita serahkan aja semuanya itu saat itu. Jadi betul-betul situasinya sangat mencekam ya. Iya, mencekam sekali. Putus asa juga pastinya ya, karena mau gimana lagi ya? Mau bagaimana lagi ya, udah ditahan seperti ini dan mereka bisa menghabisi kami kapan aja gitu. Ya. Sekarang ke Jihan. Nah, awal mulanya nih Jihan, ada undangan atau apa ya? Undangan dari Mas. Undangan ya. Undangan, Global Smooth Flotilla itu mengundang ke Tempo gitu. Kemudian di internal seperti apa sih? Kemudian akhirnya terpilih Andri atau apa? Sebenarnya panjang ya. Undangan ini tuh dari GPCI sebetulnya, Global Peace Convoy Indonesia. Jadi kayak perwakilan dari Indonesia ini gitu Mas, itu
katanya memang mengirim ke beberapa media, termasuk diantara adalah Tempo. Saya ingat kalau nggak salah itu undangan datang beberapa waktu setelah Lebaran tuh, beberapa hari setelah Lebaran, terus dikirim oleh Kang Anton Aprianto. Beliau adalah pimpinan kami ya di TV Tempo. Nah itu cukup lama kami memilih nama. Itu kan dikirim dulu ke kepala-kepala divisi untuk bisa memberikan nama siapa yang akan berangkat. Awal mulanya kita mikirnya dapat 2 slot. Karena biasanya kalau untuk video kan ada reporter, ada juga video jurnalisnya nih, satu paket ya. Tapi ternyata dapat 1 slot. Waktu itu untuk filtering namanya tuh aduh kira-kira bagaimana, akhirnya terpilih si Andre ini karena memang kita tahu backgroundnya seperti apa. Dia sebelum bergabung dengan Tempo pun juga seorang jurnalis di tempat dia sebelumnya di Lampung, tergabung dengan Aji, terus kemudian pengalamannya juga oke, pengetahuannya oke, dan komunikasinya baik, kemampuan bahasa asingnya juga baik gitu. Jadi akhirnya setelah itu kita pilih Andre, kita tawarkan kepada Andrenya ini saya juga nggak expect ya sebelumnya, ternyata dia sangat semangat. Dia bahkan kayak bilang, aku mau Mbak, aku mau banget berangkat, tapi aku belum punya paspor karena dia belum pernah ke luar negeri sebelumnya. Jadi punya paspor pertama tuh dia langsung diculik. Gitu. Paspor yang tiada duanya tuh. Iya. Sekarang udah nggak bisa ke Amerika itu Mas. Itu ya? Nggak bisa. Paspor itu nggak bisa. Risikonya itu. Risiko udah paspornya lemah, nambah lemah. Udah nggak usah lihat Piala Dunia udah. Iya udah Mas, udah semifinal, udah nggak usah. Di TV aja. Terus ya sudah, waktu itu persyaratan dari kantor adalah selain anaknya mau, pastikan keluarganya memberikan izin. Nah, iya, betul. Pastikan orang tuanya tahu dengan jelas penugasan ini penugasan apa, resikonya apa saja, dan memberikan izin. Karena kalau satu aspek itu tidak dipenuhi, maka kita harus ganti nama. Ternyata berapa hari kemudian ngobrol dengan Andre mengabarkan kalau ayahnya memberi izin, kakaknya juga sudah oke, intinya sudah dapat ini lampu hijau lah untuk berangkat. Karena sudah berangkat, meskipun ada kemunduran waktu yang sangat unpredictable, kayak harusnya berangkat kapan, terus beberapa hari mundur lagi, berangkat kapan, mundur lagi, mundur. Tapi karena kita memang sudah konsisten, pimpinan kami kayak pokoknya tetap harus berangkat. Jadi ya sudah, ketika H-1 dapat kabar, Mbak besok aku berangkat, ini tiketnya sudah tersedia, ya sudah kita langsung prepare teman-teman ngantar ke bandara dan segala macam, berkontak dengan keluarganya Andre karena keluarga kan juga pasti butuh komunikasi intens dengan pihak kantor yang memberikan penugasan. Betul, nah itu dari awal tuh sudah saya coba komunikasikan semuanya, pokoknya jaga komunikasi itu sepanjang dari Andre berangkat, sepanjang Andre di sana sampai berlayar, bahkan sampai pulang sampai sini lagi tuh masih terus menerus berkontak untuk memastikan keluarga juga bahasa Jawanya tuh ayem gitu, Mas, apa tuh Mas, tenang ya. Tenang. Gitu ya, jadi setahu saya di Tempo juga ada SOP-nya gitu ya. Misalkan apalagi menghadapin liputan dalam tanda petik itu berisiko atau berbahaya gitu. Nah, itu terus diberikan itu berarti ke Andri ya. Betul. Termasuk mitigasinya seperti apa gitu. Itu tuh sebetulnya dari pengundangnya sendiri, GPCI tadi Global Peace Convoy Indonesia memberikan beberapa kali pelatihan. Kemudian dari internal Tempo juga kita memberikan kesempatan untuk Andre bertemu dengan kakak-kakak jurnalis yang juga pernah punya pengalaman untuk liputan ke daerah-daerah konflik. Barangkali mungkin titiknya tidak sama, tapi kan pasti ada aspek-aspek yang mungkin beririsan, kurang lebih sama, bagaimana cara menyelesaikannya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dimitigasi. Itu dari internal Tempo sudah memfasilitasi, termasuk dari GPCI-nya juga sudah memberikan pelatihan yang rasanya itu sudah sangat cukup untuk Andre ketika berangkat. Jadi ketika Andre berangkat tuh dia sudah tahu ini tuh aku berangkat untuk apa yang akan terjadi, step-stepnya apa saja jika terjadi intercept dan segala macam, itu sebenarnya semua sudah disiapkan sih Mas. Termasuk kayak SOP membuang ponsel, terus kemudian apalagi ya, nanti akan dikirim kemana, kemungkinannya, kalau dijemput di mana, itu semuanya sebetulnya sudah dikomunikasikan semuanya. Bahkan ketika Andre sebelum berlayar, dia kan sudah tiba di Istanbul lalu geser ke Marmaris Turki. Itu kan tidak langsung berlayar ya Mas. Itu pun ada pelatihan lagi yang diberikan, dan itu semua dikomunikasikan Andre ke kantor
Jadi kalau apapun yang terjadi itu semua kita sudah punya pemetaan atau mitigasinya seperti apa gitu. Walaupun ketika harinya datang itu tetap lemes, lemes banget. Pastilah itu. Lemes banget. Nah, kalau kembali nih, jadi rutenya itu dari Jakarta berangkat Jakarta ke Istanbul dulu Mas. Istanbul. Turki. Itu cuma semalam aja sih, cuma singgah kan karena kami dari Jakarta ke Istanbul itu lumayan lumayan lama ya Mas, penerbangan flight. Baru kami ke Marmaris. Marmaris ini nih salah satu entah kota atau kecamatan di provinsi Mugla, Turki. Jadi itu kotanya kota pelabuhan dan itu sebagai tempat start point berlayarnya global Sumut Flotilla, para kapal-kapal. Sebenarnya sih dibilang start awal enggak, tapi sebagai keberangkatannya juga. Karena keberangkatan paling awal itu dia di Spanyol. Spanyol, ke Sisilia, Italia, lalu ke Yunani. Tapi sebelum di Yunani itu ada yang pernah di-intercept juga. Tapi ada beberapa yang lolos dan sudah ada yang menunggu di Marmaris Turki ini. Tempat saya memulai pelayaran gitu. Jadi startnya di Marmaris tadi. Marmaris, semuanya bakal berkumpul di satu titik, berkonsolidasi menuju dari Marmaris Turki menuju Gaza gitu. Tadi kan diceritakan juga oleh Jihan restu orang tua didapat gitu ya. Tapi yang aku dengarkan nggak segampang itu ya. Benar, benar ada pergulatan batin lah ya. Pergulatan batin dengan bapak terutama. Ya pastilah ya, karena ini kan bukan penugasan misalkan ke IKN gitu mungkin lalu ya ke IKN gitu atau ke mana ke Sorong ke Papua gitu ya. Ya ini pergulatan batinnya sih lebih ke bapak ya, karena kan bapak nih lumayan agak melek lah apalagi soal-soal seperti itu gitu, soal-soal Palestina sama Israel. Jadi ketika cuma bilang mau ke Gaza aja tuh langsung udah defensif nih bapak nih, udah kayak ngapain ini gitulah. Cuma Bapak tahu lah Tempo itu seperti apa gitu. Maksudnya beliau memahami bahwa Tempo ini beda lah yang dianggapnya dengan media-media mainstream pada umumnya gitu. Jadi dianggap sama Bapak ini kesempatan anaknya untuk mencoba membuka akses informasi di Gaza yang masih tertutup sebenarnya gitu. Jadi dicobalah sama Bapak untuk memberi restu gitu. Dengan cara itu aja sih sebenarnya udah cukup ya gitu. Sudah diberi kesempatan kantor, diberi restu, itu jadi kekuatan lah jadi kekuatan lah, jadi motivasi semangat juga sih dari saya untuk berangkat. Terus mau apapun yang terjadi, bahkan sampai di pelayaran tuh mabok laut, udah nggak ada urusan. Yang penting gimana caranya nyampe Gaza. Coba kita buka blokade akses informasi yang ada di Gaza gitu. Itu sih. Anak Lampung mabok laut juga. Sebenarnya bukan anak Lampung. Kata siapa? Arif Zulkifli kan. Direktur utama Lampung Pride. Lampung Pride. Tetap aja mabok. Kalau laporan tuh aku habis muntah Mbak. Muntah lagi. Meskipun dulu kuliah itu dari Bogor ke Lampung itu tuh pasti naik kapal itu Mas. Ferry, kan? Naik ferry. Cuma ternyata vibes-nya beda ya. Kapal kecil itu ternyata mabuk juga. Goyangannya lebih tinggi dan Laut Mediterania ternyata ya lumayan ganas. Ya, benar-benar. Nah kemudian Jihan, kan kita semuanya mengikuti ya. Kemudian detik-detik akan diintersepsi gitu. Nah Andre bikin video tuh, kemudian disebarin. Nah yang belum, kalau Andre kemudian videonya disebar, kita semua lihat gitu. Yang ingin dilihat adalah gimana situasi kantor ketika itu. Wah. Hari Senin itu ya Mas, sebenarnya hari kalau Anda bilang tadi sekitar jam 11 waktu di laut itu. Waktu sono ya, makanya bocah parung nih soalnya Mas. Waktu sono bingung itu bahasanya. Di kantor itu sebenarnya saya kalau pimpinan sih dari hari ke hari selalu bertanya gimana kabar Andre, gimana. Yang saya dapat info dari Andre itu saya sounding aja. Lagi seperti ini Kang, begini gitu. Sampai hari itu sebenarnya saya tuh kan kalau sampai kantor langsung buka link yang dikasih Andre itu di website ya GSF Flotilla Tracker. Flotilla Tracker jadi dipantau terus ya, memantau itu ya. Terus kemudian di YouTube juga ada yang visualnya itu setiap kapal yang berangkat itu dikasih kamera Mas. Itu saya buka kan di laptop kan, jadi
satu sisi tracker, satu sisi yang YouTube itu kan, jadi kelihatan gitu kan. Terus tiba-tiba menjelang sore waktu Jakarta itu ada bener-bener saya lihat di streamingnya itu tuh kapal yang perahunya Israel itu mendekat ke salah satu kapal. Wah itu langsung saya telepon ke salah satu teman GPCI. Cuman memang di telepon itu memang belum ada laporan katanya gitu. Terus ternyata tiba-tiba keluarlah video dari rekan Republika duluan kan. Nah itu kantor cukup hening. Oh, panik banget. Pertanyaan mereka adalah kenapa video dari Republika sudah rilis, tapi video Andre belum rilis. Seperti itu kan. Terus kemudian saya jelaskan kalau berdasarkan data ini begini, ini Andre kapalnya masih aman. Terus kemudian belum ada informasi official yang menyatakan kapal Osgurluk tempat Andre berada itu. Karena kapalnya berbeda ya. Berbeda-beda sama teman-teman yang lain. Nah kapal Andre ini belum ada informasi kalau dia terkena intercept, meskipun hilang kontak sudah. Terus kemudian 2 malam sebelumnya Andre juga udah bilang ke kita kalau kita mesti siap-siap karena itu sudah memasuki area perairan zona merah. Iya, zona merah mereka gitu. Cuman karena belum ada kabar yang menyatakan secara resmi Andre terkena intercept, saya tidak berani merilis video SOS Andre. Karena kan itu kan dikirimkan sudah beberapa waktu sebelumnya kan sebetulnya videonya. Lalu sampai sorenya saya datang ke preskon dari GPC Indonesia itu bikin preskon. Saya datang itu juga saya tanya berkali-kali belum ada informasi resmi Osgurluk terkena. Kemudian sampai selesai preskon juga belum ada keterangan terkena. Begitu pulang preskon baru itu dapat kabar positif Osgurluk terkena intercept. Baru kita tayangkan video itu. Kantor langsung jadi di Tempo tuh ada grup isinya crisis center gitulah. Di situ saya dimasukin ke situ, terus langsungnya komunikasi terlibat, ada minta kronologis kejadian dari waktu ke waktu, hari ke hari, tanggal ke tanggal gitu. Saya buat, terus kemudian selain dari pihak kantor ternyata rekan-rekan media tuh juga gila banget sih, cepet banget informasinya dan mereka menghubungi saya, terus rekan-rekan Tempo yang lain juga menghubungi saya. Meminta ada statement segera dari Tempo dan segala macam. Ya, itulah yang terjadi dalam beberapa hari detik-detik yang kritis ya. Kritis. Karena dibuang handphonenya kemarin kan. Nggak tahu sama sekali, jadi kayak buta gitu ya. Selain yang Jihan tadi titik-titik kapalnya ada di mana itu aja kan. Hanya itu saja. Tapi orang di dalam kapal kan nggak kelihatan ya. Sama sekali. Situasinya. Nah kemudian langkah darurat yang dilakukan apa aja tuh ya Jian? Sampai kemudian ada kabar gitu dibebaskan dan kemudian Jian sendiri kan yang menjemput ke Istanbul, Turki untuk menjemput Andre ya? Betul. Saya diminta untuk pantau semua informasi sih Mas. Jadi selama dari hari pertama sampai hari keempat setiap waktu saya ada di media centernya GPCI untuk cari informasi Andre kabarnya seperti apa. Terus kemudian datang ke Kemenlu, kemudian bertemu beberapa orang lah ya yang sekiranya punya info dan segala macam. Terus komunikasi dengan pimpinan tuh sangat intens karena mereka juga ternyata mencari info ke networknya masing-masing gitu kan. Jadi beberapa kali tiba-tiba lagi kemana dipanggil sekarang gitu. Terus dapat informasi gini-gini gitu. Tolong informasiin ke keluarga dulu, tapi jangan sampai ke bocor ke tempat yang lain dan segala macam. Saya juga sempat ke rumah Andre waktu H+2 ketangkep Andre. Terus kemudian ketemu orang tuanya. Ketemu kakak waktu itu. Karena orang tuanya Andre kan di Lampung. Yang tinggal di Parung itu kakaknya Andre. Itu situasinya gimana tuh kakak? Kakak itu gimana ya? Dia cemas tapi masih bisa slow down. Yang menurut saya cukup reaktif itu justru bapaknya Andre. Paham ya gitu ya karena bapaknya. Sudah dibilangin Andre. Ya semacam itu loh. Semacam itu ya. Iya betul sekali karena beliau juga kayaknya ada beberapa kabar-kabar yang belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Jadi mungkin paniknya di situ kan. Itu karena yang informasinya betul-betul blank ya. Blank dan tapi tuh ada aja kan Mas informasi-informasi mungkin di media sosial yang berseliweran itu yang
kaminya juga belum bisa mengkonfirmasi. Jadi kami informasikan ke bapak atau kakak kayak yang kami tahu tuh informasinya seperti ini. Jadi kalau di luar itu kami sangat nggak bisa mempertanggungjawabkan informasi itu. Jadi ya udah akhirnya komunikasinya jadi lebih intens, lebih lagi gitu sampai momen menjemput Andre. Nah, momen menjemput Andre itu diinfokan lewat mana itu, Jihan? Sebetulnya Andre tuh video call pertama kali kita. Video call pertama posisi kali. Andre sudah di Istanbul. Sudah di Istanbul. Yang baru tiba ya? Baru tiba sekali. Itu pukul 5 sore waktu Turki. Terus kan gak punya HP sama sekali. Iya. Bahkan pakaian aja kan dilucuti dan diganti outfit penjara ya, baju penjara. Outfit. 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 Baju penjara. Terus habis itu nggak punya HP, akhirnya ya udah nyoba minjem HP salah satu staff dari Konjen Istanbul. Minjem karena kan pas hari sebelum ditangkap itu saya ngabarin kalau di grup tolong untuk Instagram kawan-kawan jangan ngeblokir penerima baru, penerima pesan baru atau follower baru gitu. Biar bisa ngubungin, karena pasti itu saya gitu. Kalau ada orang pakai akun lain terus tiba-tiba ngubungin ngedirect Mbak Jihan, berarti itu saya gitu. Saya direct message lewat Instagram, terus saya video call. Di situ ya saya lumayan nangis ya, karena pertama saya berhasil dalam tanda kutip setidaknya bebas, selamat. Jadi kekhawatiran Mbak Jihan, Tempo maupun keluarga yang di rumah itu setidaknya udah nggak cemas lagi lah, udah lega gitu. Meskipun misinya nggak berhasil lah untuk mencapai titik Gaza gitu. Dan kedua, saya bisa berkomunikasi dengan saya anggap salah satu keluarga saya gitu, salah satu Mbak Jihan gitu yang ada di Tempo gitu. Dan itu lumayan haru lah gitu. Terus nggak lama habis itu saya juga nggak tahu tuh saat itu pulangnya hari apa. Nah, tapi Mbak Jihan memang mengabari dia bakal menjemput saya ke Istanbul. Gimana? Itu keputusan kantor berarti. Begitu ini sudah ada di posisinya di Istanbul, langsung dirapatkan untuk mengirim Jihan untuk ke sana. Sesungguhnya sebelum Andre memberikan kabar yang telepon saya via Instagram itu, yang nangis tadi. Yes, yang nangis tadi. Itu tuh kita sudah dapat selentingan info kalau dia sudah sudah akan dibebaskan lah ya. Sudah terdengar ya. Sudah terdengar. Iya, dari pimpinan kami sudah didengar informasi itu. Sekaligus juga ketika malam yang sama kan saya setiap malam tuh nunggu di media center tuh sampai tengah malam ya di situ. Di situ juga teman GPCI sampaikan kalau nanti Tempo mau bergabung menjemput. Kami akan fasilitasi gitu kan. Ya udah, jadi kayak informasinya dapat, terus aksesnya juga sudah dibuka oleh teman-teman GPCI. Begitu tahu informasi itu akurat, udah langsung pimpinan langsung ya Jihan berangkat siap besok gitu. Nah, sebelum acara pertemuan di Istanbul, yang mau saya tahu, Andre, dari penjara kapal tadi, kemudian itu siapa yang kemudian atau dipindahkan dulu kemana gitu untuk dibawa ke Istanbul? Oh, jadi gini Mas, kalau setelah dari penjara kapal itu kan selama kurang lebih Senin, Selasa, Rabu 3 hari, tapi Rabu siangnya itu udah dipindahkan menuju Ashdod. Jadi mereka kapalnya akhirnya jalan tuh dari tengah laut, akhirnya jalan ke daerah namanya Ashdod di Israel. Terus habis itu kami tetap mendapat perlakuan keji ya, disiksa. Bahkan di situ saya baru merasakan disetrum. Itu saya disetrum, terus tangan diikat kabel tis di belakang. Nah, dari situ masuk proses imigrasi Mas. Jadi proses imigrasi itu mungkin semacam pendataan ya. Jadi kita dianggap sebagai orang ilegal yang masuk ke wilayah Israel, diklaim oleh mereka. Padahal kalau lewat sudut pandang kami ya, kami tidak pernah ada tujuan mau ke Israel. Tujuan kami ya ke Palestina gitu kan, ke Gaza gitu. Nah, lewat imigrasi itu, lalu ada lawyer, lembaga bantuan hukum yang memang sudah
di hire ya atau semacam kerjasama dengan Global Sumut Flotilla ini. Nama lembaga bantuan hukumnya adalah Lawyer. Nah, adalah Lawyer ini yang membantu saya untuk membebaskan lah, salah satunya punya peran penting yang krusial juga untuk membebaskan saya karena dia mendata saya, terus juga membantu saya menjawab kayak semacam saya tuh di BAP sama polisi gitu lah. Ada kuasa hukumnya suruh kalau pertanyaan ini jawabannya ini, pertanyaan ini jawabannya ini gitu. Nah, dari situ saya itu prosesnya lama Mas, dari siang sampai pas saya keluar dari gedung imigrasi itu tuh tiba-tiba udah malam aja, udah gelap sekali. Kan gelapnya mereka itu tuh jam 8 jam 9 malam ya, baru beneran gelap. Saya ngeliat udah gelap dan saya juga udah di borgol penjara, dimasukin ke mobil penjara. Dari Asdod ke penjara namanya Ketziot Prison. Jadi penjara Ketziot itu sekitar kurang lebih estimasinya ya, kalau karena saya nggak tahu saat itu estimasi waktu ya, saya mengestimasikan sekitar 3 jam perjalanan karena saya dari tidur bangun tidur lagi bangun belum sampai tuh ke penjara. Nah dari penjara itu baju kami dilucuti tuh, baju yang kami pakai selama di penjara kapal maupun selama pelayaran dilucuti diganti dengan baju penjara. Warnanya abu-abu, mungkin kalau ada foto-fotonya itu pasti itu baju penjara sebenarnya. Baju penjara dari penjara Ketziot Israel. Dari situ saya akhirnya bisa ngecek akhirnya itu jam berapa tuh gara-gara nggak sengaja ngelihat salah satu staf penjara, mungkin dia buka HP, saya lihat sudah jam 12 malam tuh. Berarti udah di Kamis dini hari tuh. Tapi gitu kami masih ngikutin proses-proses administrasi penjara lah, cek kesehatan. Ya meskipun saya rasa cek kesehatannya cuma normatif ya maksudnya, formalitas saja. Terus abis itu dipindahin dari satu sel ke satu sel lain. Terus baru abis itu tidur setelah itu. Nah pagi harinya itu mereka bawa kami ke semacam satu ruangan. Jadi tangan saya diborgol kan, jadi diborgol terus ditarik. Jadi itu kalau mereka megang orang itu tuh bukan di tangannya Mas, tapi di ini rantai borgol ya. Jadi kan otomatis ketarik nih, makanya ini ada bekasnya. Jadi ditarik, habis itu ditanya tuh sama salah satu petugasnya, officer ya. Ini pertama kali ya kamu ke Israel ya? Iya. Terus mereka dengan nada mengancam, bentak saya, dibilang jangan pernah kembali lagi ke Israel. Mengerti? Dia bilang gitu. Ya mengerti. Terus habis itu dipindahin ke mobil penjara. Ya, jadi yang berperan di situ ada NGO tadi yang disebut itu. Iya, lembaga bantuan hukum adalah Lawyer. Adalah Lawyer itu sangat berperan penting menurut saya. Krusial itu perannya. Dan kemudian dijemputlah sama Jihan di hari keempat berarti. Di hari 5. Hari Jumat. Hari kelima betul sekali. Karena kan hari keempat itu karena perjalanan panjang ya Mas, kan kita transit juga. Itu setidaknya kita sudah dapat telepon pertama itu sudah cukup lega karena dia sudah ada di tangan konjen ya di Istanbul waktu itu. Setelah itu sama teman-teman GBCI dibawa ke hotel atau apa gitu. Hotel. Nah itu baru saya perjalanan, terus karena ya di pesawat jadi nggak bisa komunikasi. Andre komunikasi dengan teman-teman yang lain karena sudah boleh pinjem HP itu kan. Jadi teleponan sama teman-teman yang lain tuh di kantor, kasih tahu kabar ini dan itu gitu. Dan ketemulah di sana ya. Ketemu. Itu ketemunya berarti di konjen. Ketemunya di penginapan. Di penginapan. Nah, jadi kalau saya tiba di Istanbul. Jadi semuanya diinapkan ya, yang korban itu tadi ya. Nah saya begitu tiba di Istanbul diterima dulu di konjen. Setelah dari konjen saya ke hotel tempat teman-teman relawan ini menginap. Kita semua ketemunya di situ pertama kali. Gitu. Masih lihat luka-lukanya, masih dianya juga bentuknya masih kayak gitu kayak dia kan baru pertama kali mandi dan langsung kerasa badannya perih semua Mbak gitu. Iya perih banget. Semua gitu. Seminggu itu nggak mandi dan kan guling-gulingan itu ya Mas ya, maksudnya kan ditaruh di tanah, dibanting segala macam itu. Saya udah bodo amat lah, nggak mikirin mandi, malah kan kayak yang penting mah selamat aja. Tapi pas kalinya mandi, badan ternyata perih di bagian mana, bagaimana. Berarti kan ada memar gitu kan yang kena kalau air hangat atau air panas gitu kan gitu. Sakit di situ baru rasa sakit. Temu akhirnya sama Bajian kan cerita-cerita akhirnya. Gimana? Untuk kedepannya kapok nggak?
menerima penugasan semacam ini? Jujur enggak sih Mas, karena ya memang udah bagian dari resiko kan. Dan saya sih malah seneng ya kalau pada akhirnya Tempo memfasilitasi gitu untuk perjalanan-perjalanan ataupun liputan-liputan yang barangkali itu saya nggak pernah kepikiran bakal bisa liputan seperti itu kalau nggak di Tempo gitu. Kayak kapan lagi saya bisa ke Gaza kalau nggak di Tempo, kapan lagi mungkin barangkali saya tiba-tiba ada peliputan ke mana, ke Iran atau kemana gitu kalau nggak di Tempo. Jadi kalau dibilang kapok enggak sih Mas, ya nggak apa-apa sih, saya mah juga disiksa segala macam gitu. Artinya trauma-trauma itu sudah mulai rilis gitu ya? Iya, ya mungkin masih ada residu-residu tapi tetap aja sih Mas, itu nggak jadi alasan gitu untuk kapok gitu. Jadi kayak enggak lah, nggak mau berlayar lagi gitu, enggak sih. Saya malah lebih malesnya bukan masalah ditangkapnya Mas, mabuk lautnya aja udah. Dan itu saya mungkin kalau saya dikasih kesempatan mungkin sama Mbak Jihan atau Tempo untuk berlayar di tahun depan kedua kalinya, yang bakal saya takutkan itu adalah mabuk lautnya. Mungkin kalau di intercept mungkin saya sudah tahu skenarionya aja. Cuma untuk mengatasi mabuk lautnya itu di perjalanan itu karena mengganggu banget sih menurut saya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngambil visual yang banyak dan segala macamnya itu sih Mas. Oke. Jihan, berarti Andre udah siap diterjunkan ke Iran. Oke. Iran. Selat Hormuz ya. Selat Hormuz bisa. Baik, terima kasih Jihan, terima kasih Sama-sama. Andre. Terima kasih Mas. Kerabat Saya Belajar Hidup, demikian kita mendapat banyak pelajaran dari Jihan dan juga Andre. Tentu saja kita terus menyalakan nyali kita dengan pilihan kita terhadap kebenaran yang memang menjadi pilihan kita. Itu saja, sampai jumpa, terima kasih.